alhamdulillah juga peminatnya juga banyak. Jadi saya ada tambahan insight baru gitu, bahwa ternyata kanker payudara itu juga butuh perhatian khusus gitu. Bukan hanya bercerita tentang bagaimana cara penyembuhannya, tapi lebih seru kita gaungkan bagaimana cara pencegahannya. Karena yang kita pengen kan, siapa sih perempuan yang pengen kena cancer gitu kan. Kalau by data nanti ke depannya bahwa semakin sedikit orang yang menderita cancer, kan berarti apa yang dilakukan selama ini oleh Love Pink itu berarti berjalan. Halo Tribuners, presenter dan juga desainer Ivan Gunawan terlibat dalam sebuah proyek acara Pink Soiree yang digelar oleh Love Pink untuk meramaikan bulan kanker payudara, di mana acara tersebut akan digelar di Plaza Indonesia pada 28 Oktober 2025. Ivan Gunawan akan hadir untuk membuat sebuah proyek fashion show di mana modelnya diikuti oleh para pejuang dan juga survivor dari kanker payudara. Alasan dari Ivan Gunawan turut meramaikan acara tersebut karena masuk ke dalam agenda misi kemanusiaannya yang saat ini sedang ia jalani. Setelah memberikan bantuan kepada warga Gaza, kini Ivan Gunawan membantu Love Pink untuk menggelar acara untuk meramaikan bulan kanker payudara. Nantinya Ivan Gunawan akan menggelar sebuah fashion show dengan mengeluarkan 16 katalog busana yang akan digunakan oleh para penyintas dari kanker payudara. Di sisi lain, keterlibatan dari Ivan Gunawan karena ia harus lebih peduli terhadap dirinya sendiri. Setelah ia mendapatkan kabar kalau kanker payudara bisa dialami oleh lelaki, hal itu membuat presenter bertubuh gemuk dan juga tinggi itu merasa sangat khawatir ia juga akan terkena kanker payudara, sehingga setiap hari ia suka melakukan pengecekan manual agar bisa mengetahui sejak dini apakah ia mengidap kanker payudara atau tidak. Berikut keterangan dari Ivan Gunawan. Cukup banyak. Memang terkadang kalau kita, atau khususnya kalau saya posting tentang sedekah, tentang kegiatan kemanusiaan, tentang kebaikan, itu yang like dan yang komen sedikit. Karena mungkin berita itu tidak menarik. Tapi kalau kita posting tentang perceraian, gosip, yang menimbulkan komen-komen negatif, itu bakal banyak responnya. Jadi hari ini termasuk pemberitaan yang tidak menarik. Orang kalau melihat pasti akan nge-skip, ya. Tapi saya yakin sekali di antara ribuan atau jutaan orang yang melihat Instagram saya, pasti ada nyangkut 1, 2, 3 yang memang membutuhkan edukasi ini. Jadi saya nggak akan menyerah untuk memposting yang baik-baik. Saya tidak akan berhenti memposting tentang kebaikan yang saya buat, karena buat saya pasti ada yang membutuhkan dari cerita yang sedang saya sampaikan. Jadi buat saya seperti itu. Jadi dengan sosial media TikTok, Instagram yang saya punya, apalagi sekarang saya juga punya podcast yang alhamdulillah juga peminatnya juga banyak. Jadi saya ada tambahan insight baru gitu, bahwa ternyata kanker payudara itu juga butuh perhatian khusus gitu. Bukan hanya bercerita tentang bagaimana cara penyembuhannya, tapi lebih seru kita gaungkan bagaimana cara pencegahannya. Karena yang kita pengen kan, siapa sih perempuan yang pengen kena cancer gitu kan. Kalau by data nanti ke depannya bahwa semakin sedikit orang yang menderita cancer, kan berarti apa yang dilakukan selama ini oleh Love Pink itu berarti berjalan. Ya kan, kalau semakin banyak ya berarti buat apa dong edukasinya gitu kan. Jadi kita berharap, kita sama-sama berdoa bahwa berita yang membosankan ini bisa diterima oleh masyarakat, untuk bisa dijadikan satu langkah awal khususnya buat perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi saya juga bersyukur sepanjang karir saya sepanjang karir saya, rezeki saya itu
banyaknya datang dari perempuan. Jadi kalau misalnya perempuan yang minta untuk event yang sebagus ini, rasanya nggak boleh ditolak. Karena buat saya, karena memang saya banyak bergerak di bidang kemanusiaan, ini adalah satu event yang buat rasa kemanusiaan saya bergerak. Karena balik lagi bahwa saya bekerja untuk perempuan, saya mendapatkan rezeki dari perempuan, kebetulan ibu saya masih ada, sahabat-sahabat saya juga masih, alhamdulillah masih sehat, dan saya juga berharap Pita Pink ya istilahnya, Love Pink ya. Jadi Love Pink ini benar-benar bisa menjadi sebuah suara yang terus terdengar sehingga kaum perempuan punya kesadaran untuk bisa melakukan pengecekan dini terhadap penyakit kanker payudara itu sendiri. Terkadang saya jujur, saya laki-laki juga punya payudara nih. Kadang saya kalau lagi mandi juga suka saya emak-emak juga. Ada apa gitu kan. Karena kebetulan karena dengan obesitas yang saya punya, mungkin dibandingkan dengan cowok-cowok yang lain, payudara saya juga cukup menggiurkan ya. Jadi menjadi salah satu yang sering saya lakukan juga gitu karena punya kekhawatiran juga. Jadi alhamdulillah saya akan melakukan fashion show di sana. Akan ada 16 koleksi baru yang memang saya dedikasikan untuk Love Pink, di mana terima kasih semuanya benar-benar baru, berceritakan tentang keharmonisasian, tentang harapan, tentang masa depan, tentang keindahan gitu kan. Jadi koleksi ini nantinya bisa didapatkan juga di store saya lantai 2. Jadi ini satu event yang seru banget. Ini akhir tahun ini khususnya lewat Plaza Indonesia memang eventnya tuh lagi banyak banget, Mbak. Jadi kita ada Plaza Indonesia Fashion Week, ada Love Pink, dan masih ada agenda-agenda fashion show lainnya. Karena kemarin terjadi huru-hara, ya kan? Jadi akhirnya semuanya acaranya jadi mundur. Tapi saya berharap karena hari ini ada teman-teman media juga bisa menjadi jembatan suara buat sahabat-sahabat kita di luar sana bahwa awareness terhadap kanker payudara ini memang harus terus digaungkan.